Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya Rizky Fauzi Ahmad membahas tentang buku dari Basam Syekh, Keajaiban, yang berjudul Keajaiban Al-Quran. Mulai yang pertama dari biografi beliau. Dr. Basam Syekh meraih gelar sarjana literatur bahasa Arab di Universitas Damaskus, Syria, dan studi dan PhD di puisi Arab modern di Universitas Kairo. Ia pernah menjadi kepala jurusan studi Arab di Universitas Tisrin, Syria pada tahun 1997 dan juga mengajar di beberapa universitas seperti Algeria, Saudi Arabia, dan Oxford. Dia adalah perintis pemimpin dari Oxford Academy for Advanced Studies pada tahun 1990 sampai dengan 2005 dan juga presenter di beberapa stasiun radio dan program televisi dan juga penulis buku. Dalam konteks ini Basam Syekh dalam bukunya membahas tentang keajaiban Al-Quran dari sudut pandang bahasa melalui perspektif linguistik. Selain itu juga dibahas di dalamnya kesesuaian bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran terhadap perkembangan bahasa di masa modern. Apa yang paling mengganggu adalah untuk gagasan pemikirannya, apa yang paling mengganggu adalah bahwa bahkan beberapa nafsir modern Al-Quran bersikeras untuk berhenti pada poin yang dicapai berabad-abad yang lalu oleh para sarjana awal. Puas dengan interpretasi yang telah mereka capai dengan pengetahuan mereka yang sangat terbatas. Sebagai contoh, jika kita mengambil pilihan 10 tafsir bahasa Inggris modern tentang Al-Quran, 8 ditulis oleh Muslim dan 2 oleh orientalis non-Muslim. Kami menemukan bahwa semua tafsir yang tepat oleh Muslim, atau lebih tepatnya terjemah mereka dalam komentar Arab, berpegang teguh pada interpretasi yang dihasilkan oleh komentator awal. Akibatnya, frasa wahaya ta'muru maros sahab, yang artinya saat mereka bergerak atau lewat seperti pergerakan awan, tidak dibiarkan sebagaimana adanya. Dalam penafsirannya dianggap perlu untuk mentransformnya ke masa depan. Sebuah langkah yang membuat arti sebenarnya tidak dapat diakses oleh pembaca bahasa Inggris. Namun demikian, masing-masing terjemahan bersikeras menyebabkan ayat itu dibaca. Akan berlalu alih mereka lewat atau bergerak. Melihat contoh ini lebih jauh, bahkan para penerjemah Al-Quran modern telah jatuh ke dalam kontradiksi yang aneh dan mencengangkan dengan menerjemahkan kata kerja dalam frasa tahsabuha dalam kurung Anda menganggapnya atau menganggapnya demikian dengan bentuk masa depan, bukan bentuk yang sekarang ini. Jadi kata kerja frasa tahsabuha mengacu pada tindakan saat ini, bukan tindakan yang akan datang, sehingga tidak memiliki arti jika diterjemahkan dalam bentuk masa depan. Namun demikian, sebagian besar terjemahan modern setuju dalam menerjemahkan kata kerja ini di masa depan. Beberapa terjemah seperti Hilalidahan dalam upaya untuk menghindari kontradiksi yang dihasilkan mendistorsi makna ayat tersebut lebih jauh dengan menerjemahkan kedua frasa ini tahsabuha dan frasa keterangan yang mengikutinya, wahya ta'muru maros sahab, dalam bentuk masa depan, dan kamu akan melihat gunung-gunung dan menganggapnya kokoh, tetapi mereka akan lenyap seperti awan yang lenyap. Untungnya seorang orientalis Inggris non-Muslim itu yang bernama Richard Bell bebas dari pengaruh komentator awal ketika dia melakukan terjemahan Al-Quran yang diselesaikannya pada tahun 1937 sampai dengan 1939. Dia melihat teks itu jika bukan dengan pandangan modernitas, makna setidaknya dengan memperhatikan aturan tata bahasa Arab. Oleh karena itu, dengan hanya menempatkan aturan-aturan ini di hadapannya, dia menerjemahkan ayat ini menggunakan bentuk waktu sekarang dan bukan bentuk masa depan, dan dengan demikian menghasilkan terjemahan yang tepat dan akurat sebagai berikut. Dan seseorang melihat gunung tampak kokoh namun melintas seperti awan. Kemudian Richard Bell diikuti oleh penerjemah Muslim yang bernama Muhammad Marmaduke Piktal
yang terjemahannya Al-Qur'annya dalam bahasa Inggris pertama kali diterbitkan pada tahun 1930 dan kemudian pada masa revisinya diterbitkan pada tahun 2002. Telah dipilih untuk sampel ini. Pickthall menerjemahkan ayat itu sebagai berikut, dan kamu melihat bukit-bukit dalam kurung dan kamu menganggapnya kekal sementara, mereka menerbangkan awan. Singkatnya, contoh di atas memberi kita gambaran yang jelas tentang bagaimana aspek Al-Quran yang luar biasa dan ajaib terus dikaburkan. Alih-alih terungkap ketika beberapa terjemah ke dalam bahasa Inggris memutuskan untuk meniru interpretasi dari kompilasi yang berusia berabad-abad, mentator tampaknya tidak menyadari fakta bahwa mereka mendasarkan pemahaman mereka pada pengetahuan terbatas. Jadi pengetahuan mereka itu terbatas yang tersedia bagi mereka selama hidup mereka. Jadinya saya sendiri tentu saja bukanlah orang pertama yang mengklaim bahwa Al-Quran itu ajaib. Namun ada banyak cendekiawan muslim baik klasik maupun modern telah berusaha untuk menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran menunjukkan kualitas unik yang tidak dapat ditiru. Ijaz sebuah kata yang memiliki akar kata kerja yang sama dengan kata Arab untuk keajaiban bisa, namun bagi saya menyatakan bahwa Al-Quran adalah karya dengan kefasihan yang luar biasa, tidak mungkin direproduksi kembali, bukanlah bukti yang cukup untuk asal-usul ketuhanan dan kedudukan sebagai mukjizat dalam arti harfiah tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan keajaiban Al-Quran yang sebenarnya menurut saya harus disadari dalam kebaruan bahasanya. Dia berpendapat juga saya bahwa Al-Quran bahasa Arab sangat berbeda dari gaya bahasa yang genre sastra kontemporer, sehingga para pendengar pertama Al-Quran terpesona oleh keindahannya yang inovatif. Namun di sisi lain, berapapun Al-Quran merentangkan batas-batas idiom bahasa Arab, penerima pesan masih bisa memahaminya dan menghargai keajaiban sastra yang sesungguhnya. Itulah kesimpulan yang dapat diambil. Selanjutnya, dengan penguasaan bahasa dan sastra Arab yang mengagumkan, saya menghasilkan banyak bukti tentang bagaimana dan mengapa Al-Quran terdengar tidak seperti ucapan bahasa Arab lainnya kepada lawan bicara. Dia dengan meyakinkan beraguan bahwa Al-Quran dipersenjatai dengan gudang ekspresi baru dan pidato langsung orang pertama, menempati bidang estetika dan keagungan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi sastra dari para praktisi puisi dan prosa terbaik pada saat itu atau masa itu. Ya, dari buku Basam Syekh mungkin dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Untuk mengetahui keajaiban Al-Quran, menurut saya kita harus melihat kesesuaian bahasa Al-Quran dengan bahasa kontemporer. Akan tetapi perlu diingat dari awal bahwa gaya bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa kontemporer. Walaupun bahasa Al-Quran sudah banyak digunakan dalam beberapa ungkapan bahasa Arab, bahasa Al-Quran akan tetap dikenali dan tetap dikagumi keajaiban sastranya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.